Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan antum dalam kondisi sehat dan afiah ya. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4, yaitu mengenai sifat amanah ya. Kita mulai lagi untuk pembelajaran PAI ini, mulainya dari bab 8 ya, amanah, gemar membaca dan pantang menyerah. Maka yang pertama akan kita bahas adalah sifat amanah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mengenai pengertian amanah. Amanah adalah sifat terpuji. Ya, sifat terpuji itu bisa disebut juga akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, sifat terpuji. Amanah dapat diartikan kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan berupa segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Ya. Jadi anak-anak, tentang sifat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sifat ini penting karena ini berkaitan dengan kepercayaan yang dititipkan kepada kita agar bisa ditunaikan dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalau kita dianggap sebagai orang yang amanah, maka kita bersedia untuk memegang kepercayaan orang lain atau titipan orang lain dan kita menjaganya dengan baik dan benar ya, karena itu berkaitan dengan tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak di hari kiamat ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Melanggar amanah maka disebut khianat. Khianat adalah ciri orang munafik. Ya, kalau sempurna imannya berarti dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Sedangkan kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar amanah tersebut atau dia tidak menunaikan amanah tersebut, maka orang tersebut disebut pengkhianat. Nah, dan khianat itu adalah ciri orang-orang munafik. Coba perhatikan, di situ ada hadis yang disebutkan, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap atau berkata, ia berdusta. Jika ia membuat janji atau berjanji, maka dia mengingkari atau berdusta juga. Kemudian kalau dia dipercayai maka dia mengkhianati. Nah, ini ciri orang munafik. Maka jauh-jauhlah kita dari sifat orang munafik ini. Kemudian anak-anak, contoh kita dalam amanah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi, ya, waktu masih muda, beliau telah dikenal sebagai orang yang bergelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Semua penduduk Mekah yang masih jahiliyah mengagumi kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki pribadi amanah dan tak kenal khianat. Ya, dulu ya, menurut cerita yang Pak Ade dapatkan dari para ustadz terdahulu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Mekah sebelum diangkat menjadi nabi, maka Nabi SAW itu sering dititipi barang, ya, barang perhiasan, harta dititipkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa dititipkan? Karena tahu dan yakin orang Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang bisa menjaga barang dengan amanah, ya, tidak dihilangkan, tidak dirusak, disimpan aja.
nanti satu waktu ketika orang yang tadi menitipkan itu datang kembali meminta barang yang dititipkan, ternyata barang itu masih utuh, tidak hilang, tidak rusak. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menitipkannya kepada Nabi Muhammad? Oh, karena memang orang Mekah pada waktu itu kerjanya adalah berdagang keluar kota, ya, pergi ke kota Syam, pergi ke kota Yaman, pergi ke kota Mesir dan lain sebagainya. Dia membawa barang dagangan, tentunya dia menitipkan perhiasan dan barang-barang berharga yang harus disimpan di rumah pada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi. Begitu luar biasanya kepribadian Nabi SAW, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala mantapkan hatinya, sifatnya agar lebih sempurna lagi memegang amanah, menjadi seorang nabi dan rasul, pembawa risalah kebenaran agama Islam, ya, yang harus disampaikan kepada umatnya sampai kepada kita umatnya yang jauh dari negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha, lanjutkan. Menjaga amanah atau menjadi orang yang amanah tidak semata perintah orang tua atau guru, tetapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan karena diperintah oleh Pak Ade, bukan diperintah oleh orang umi dan abi antum, tetapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka sudah seharusnya orang yang diberi amanah itu menunaikan dengan sebaik-baiknya apa yang kemudian diamanahkan kepada dirinya. Ya, jika harus disampaikan maka sampaikanlah. Ia tidak boleh menyembunyikan atau mengingkarinya. Ya, ini anak-anak harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa amanah yang ditetapkan Allah kepada kita itu adalah amanah agar menjaga apa yang harus dijaga, yaitu dari tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban-kewajiban kita. Oleh karena itu, kalian sebagai anak-anak muslim beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, maka jadilah orang yang amanah, memegang teguh janji, ya, tidak berkhianat, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu adalah cukup bahwa kalian adalah orang yang baik dalam agama kalian. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, maka tugas kali ini perhatikan, jawab pertanyaan berikut dan sampaikan di grup pengumpul tugas, ya. 1. Apakah antum punya amanah di rumah? Kalau punya, ya punya, gitu ya. Sebutkan amanah yang pernah antum tunaikan dengan baik. Berarti kalau yang tadi amanahnya sedang jaga adik, oh berarti harus jaga adik. Kalau kemudian sebutkan amanah yang pernah antum tunaikan dengan baik, misalnya disuruh untuk beli sesuatu ke warung, akhirnya dibelikan sesuatu dan uang kembaliannya dikembalikan lagi kepada orang tua, ya, jujur, ya, dia memegang amanahnya. Baik, kirim di kumpul tugas dan oleh Pak Ade ditunggu. Baik, itu saja pembahasan untuk materi amanah kali ini, ya, masih panjang yang harus dibahas untuk materi amanah ini. Insya Allah bertemu dalam pertemuan yang berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.